Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Tonton YouTube-nya Jack Volta. Kemudian beli kebutuhan tentang kulkas. Para pemula ada semua di bawah video saya, tinggal pilih. Tentunya akan mendukung saya. Saya akan uji real kalau kulkas LG 2 pintu ini yang masih menggunakan timer, begitu dicolokin ini konsumen bilang ini jeglek meteran atau turun meteran. Anda bisa tonton videonya real supaya Anda langsung bisa menangani kasus seperti ini. Ini berguna sekali untuk para pemula ataupun para pengguna kulkas. Dimanapun Anda berada, tonton video ini, pasti ini di atas 100% saya menjamin akurat ini. Ada dua versi yang saya akan kasih tahu. Dicabut yang titik ke kompresor, kalau dicolokin jeglek berarti arahnya ke dalam bodi yang bermasalah. Ada yang namanya fitting lampu, ada yang namanya timer kena air, ini sangat heater kena air, ini sangat bisa terjadi. Kalau yang bagian bawah Anda tonton videonya, sudah pasti bisa servis sendiri. Oke. Jadi terima kasih semua untuk para pendukung saya bahwa telah mendukung saya, kemudian saya bisa upload terus videonya terus menerus untuk sebuah pengetahuan yang luar biasa untuk Anda tentunya. Oke. Tonton videonya kulkas LG 2 pintu, kemudian dicolokin jeglek, langkah cepatnya bagaimana Anda tonton. Ini sudah pasti akurat di atas 100% ini. Oke guys, ketemu lagi dengan Jack Volta. Di samping saya ada kulkas LG 2 pintu ini. Jadi ini kulkas LG yang lama yang masih menggunakan timer. Keluhannya dicolokin anjlok meteran, listriknya langsung jeglek. Apa sebenarnya langkah ini sebenarnya cepat sekali kalau menganalisa atau cara cek kulkas dicolokin jeglek. Saya akan lepas dulu baut pembuangan. Oke. Saya lepas baut pembuangan. Oke. Ini all LG 2 pintu yang orisinil ini. Saya copotin dulu baut-baut ini. Apakah ini PTC-nya masalah atau saya akan ukur dinamonya, kontak bodi, kemudian atau ada kabel yang di dalam box bareng timer ini lecet sehingga kontak bodi atau short ini saya akan tes ini. Pertama ini langkah kalau dicolokin kulkas ini meterannya jeglek, saya cabut PTC dan overload. Oke. Saya akan liatin kepada Anda ini. Tester ini saya colokin bahwa ini listrik ini ada ini, ya. Saya akan colokan kulkas tanpa ada yang masuk ke kompresor. Saya colokin ini PTC dan overload kompresor saya cabut. Oke. Ternyata ini listriknya masih tetap ada ini 200 lebih. Artinya ini yang masalah tentu ini kompresor ini. Jadi kalau kasus seperti ini cepat, apakah kompresor atau kabel yang naik ke atas ini. Saya copot overload dan PTC, ternyata ini tidak turun meteran. Berarti ini arahnya hanya ada dua titik, satu PTC overload, kedua ini kompresor. Kalau PTC overload ini tidak mungkin, karena apa? Ini setrum searah semua ini. Jadi tidak ada rumusnya di PTC atau overload. Saya akan buka dulu di bagian timer ini. Saya buka jalur, takutnya ini ada kapasitornya misalkan meledak atau kontak bodi atau konslet sehingga ini meterannya jeglek. Saya akan buka dulu sebentar ini. Jadi langkahnya gampang sekali. Kalau begitu datang dengar bahwa dicolokin kulkas ini anjlok meteran, jeglek meteran, copot saja langsung yang ke kompresor ini, PTC overload, kemudian colokin kulkasnya apakah jeglek atau tidak.
Kalau misalkan ini anjlok, padahal yang ke kompresor dicabut, ini otomatis yang short body atau kontak body ada hubungan singkat, ini yang arah ke kulkas karena tidak ada hubungannya kompresor. Saya buka ini hanya ada timer, tidak ada hubungannya dengan kapasitor dan rangkaian lain ini. Jadi dari timer ini ada PTC dan overload saja yang ngirim ke kompresor. Saya akan tes langkah kedua. Setelah dicabut ini nyeglek, saya akan tes kedua. Jadi tidak menggunakan rangkaian kulkas atau colokan kulkas, saya akan menggunakan kabel jepit ini. Ke kompresor ini saya pasang PTC nya lagi, kemudian saya pasang overloadnya lagi, saya menggunakan kabel jepit. Pastikan bahwa ini kompresornya atau bukan ini. Jadi ini sudah bukan dari setrum dari kulkas ini. Jadi saya membawa kabel jepit sendiri untuk ngetes kompresor, kepastiannya bahwa yang bikin meteran jeglek ini si kompresornya atau bukan ini. Oke, saya tester, saya masukin 220 setrum ada. Oke, setrum ada. Ini menggunakan kabel jepit sendiri, tidak ada hubungannya dengan kulkas. Saya akan colokin ini. Saya akan colokin ini dengan kabel sendiri ini. Kulkas tidak main ini. Hanya kompresor. Langsung lampu mati, kemudian meteran ini turun. Jadi ini sudah pasti di kompresor ini. Tapi ini saya akan mengadakan langkah, takutnya ini karena begitu dorong mau hidup kemudian mampet di filter. Saya akan uji, saya potong filternya, apakah ini benar ini. Gara-gara itu, jadi saya akan habisin ini untuk ada ini. Kontak body ini tidak masalahnya. Ini tidak kontak body, jadi ini yang masalah di gulungan. Walaupun ini bukan, tidak ada hubungannya dengan PTC overload, saya akan tes takutnya di PTC. Tapi ini kalau logika tidak mungkin PTC overload. Saya akan ganti PTC nya ini, karena ini overload PTC ini searah ke kompresor ya. Saya buka ini, takutnya ada beban sehingga nggak kuat meteran kemudian jeglek. Saya buka freonnya. Oke. Apakah ini faktor penyebab, misalkan gara-gara sumbat sehingga nekan nggak kuat kemudian meteran 450 jeglek. Saya akan tes ini, saya buang freonnya karena ini meteran 450. Rumah ini sudah puluhan tahun ini tidak pernah kasus seperti ini. Artinya saya kurang yakin, saya potong si freon ini. Takutnya ada masalah di buntu sehingga mau ngangkat ini berat, kemudian wattnya tinggi, ampernya kemudian jeglek. Ini kan seperti itu. Saya langkah buang freon. Oke, saya potong lagi, mundur ke filter dan isap ini. Jadi pipa pengisian saya potong supaya di dalam ini ada isap ringan, kemudian ada dorongan. Dicolokin jeglek. Ini cara ngetesnya, cepat sekali, mudah sekali ya. Saya akan buka di pengisian ini. Saya sudah buka dan coglak-coglak. Sudah dibuang freonnya. Apakah ini masih jeglek ini? Apakah ini masih jeglek? Saya akan potong di belakang filter. Takutnya di filter ini masalah bebannya ya. Oke, sudah. Kemudian saya akan tes lagi. Saya akan tes lagi dengan tester ini. Saya akan colokin lagi, sudah tidak ada beban di pipa ini, baik freon atau filter ini tidak ada beban. Saya akan colokin lagi dengan kabel jepit sendiri ini, dengan PTC, dan saya ganti ini. Sebenarnya tidak ada rumusnya. Kalau PTC ini jadi konslet ini tidak ada rumusnya ini, karena jalurnya searah. Sudah saya jepit, listrik saya colokin 220 keluar di jarum. Oke, saya colokin, mati lagi ini, tetap mati lagi. Ini berarti yang masalah
sudah jelas di kompresor ini, padahal ini tidak kontak bodi. Jadi di dalam ini ada gulungan singkat yang hubungan dengan beda jalur sehingga ini anjlok. Bahasanya gampang, listrik min plus kalau digabung jeglek. Diganti PTC pun ini tidak ada hubungannya. Saya hanya menguji saja bahwa PTC ini tidak ada hubungannya dengan konslet. Ini searah ini. Saya ganti PTC lagi nih untuk menguji ini supaya paham bahwa PTC ini tidak ada hubungannya ini. Saya colokin lagi nih. Langsung mati lagi nih lampunya. Kemudian jarum tester ini turun. Jadi ini sudah pasti kompresor ini yang masalah. Kompresornya yang sudah konslet ini. Jadi ini